Tadinya sih iseng ya, tadinya iseng. Tapi kok terus enak jualan daripada kerja di perusahaan ya. Nah, sebelumnya dagang ini gimana Pak kerjanya? Kebetulan saya dulu tim konsultan di Mustika Ratu. Mustika Ratu, berarti produk kecantikan. Iya, terus alih profesi jadi bakul jajan. Assalamualaikum guys. Nah sekarang Pak D ini ada di depan Stadion Jayakusumo Pati. Nah di depan Stadion Jaya ini ada penjual bubur, snack, nasi dan sayur. Kelihatannya cukup rame sih warung makan Mbak Eva ini. Yuk mari kita coba grebek berbagai macam dagangannya. Berapa? Apa? Niku pia ya? Pia. 4. Bon enggak minta? Hah? Bon. Kalih nang kawan. Apa? Salah karo papat. Berarti 16. Nama saya Mbak Eva. Saya yang punya warungnya yang namanya Mbak Eva juga. Nah di sini saya jualan aneka jajanan basah. Apa aja, Mbak? Yang ini Ya, apa aneka. ini Mbak, namanya Mbak? Itu namanya Mutiara. Mutiara. Ya. Oh, berarti beraneka Ya, jajanan. Mbak, beraneka jajanan dari harga 1.000 sampai 3.000. Lengkap ya? Ya. Selain jajanan apa? Mbak? Ada nasi juga. Nasi. Ya. Nasi apa Mbak? Nasinya ada nasi rames ini. Ya kebetulan ini tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Ya, karena sudah siang. Bukanya kan dari jam 4 pagi. Bukannya jam berapa Mbak? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya, sudah buka. Sampai Jam 2 siang. sampai jam 2 siang. Iya. Menu yang spesial nasinya apa Mbak? Di sini yang sering dicari itu nasi kebuli. Nasi? Nasi kebuli. Nasi kebuli. Iya. Nasi bakar kebuli. Seperti apa Mbak? Udah habis ini. Udah habis. Udah habis. Udah bisa. Iya. Ada rica-rica ayam, ini ada usus. Tapi di sini juga dikemas, ada yang mungkin yang mau ekonomis ya. Dari semua menu ini dikemas harga 5.000-an. 5.000-an. Bisa. Ya. 5.000 rupiah. Kalau jajan-jajannya apa? Aneka bubur juga ada itu. Ada ketan hitam, kacang hijau, mutiara, bubur blowok ya, bubur tepung beras. Tuh. Kalau boleh tahu, Ya. omset Mbaknya sehari berapa Mbak? Kalau sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu bisa 1 juta ke atas. Satu hari? Ya, Itu sepi atau rame itu Mbak? ya rame. Sebelum pandemi ya rame, tapi setelah ada pandemi. Kalau Kalau sekarang ini ya menurunnya 50%. 50%. Lah Mbaknya dagang di sini tuh udah berapa lama? Mulai tahun berapa? Ya 7 tahun. 7 tahun? Iya. Wih. Ya jajan ini Mbak ya? Iya. Jajan sama nasi ya? Iya. Tadinya sih iseng ya, Nah, iya. tadinya iseng. Tapi kok terus enak jualan daripada kerja di perusahaan ya. Nah sebelumnya dagang ini gimana Mbak kerjanya? Kebetulan saya dulu tim konsultan di Mustika Ratu. Mustika Ratu, berarti produk kecantikan. Iya, terus alih profesi jadi bakul jajan. Dulu dari tahun 99 ya. Kebetulan saya memang kan
karyawati sih di sebuah perusahaan, dan itu saya juga berpindah-pindah dari hampir 12 perusahaan sudah saya masuki. Terus kebetulan memang saya hobi masak sih, hobi masak, hobi bikin kue. Tadinya saya iseng saya bikin kue, kemudian saya titipkan di warung. Ya seperti ini. Terus kok lama-lama kok ternyata kok lumayan juga bikin kue. Terus ya terus habis itu saya kan punya tempat, akhirnya saya nyoba iseng lah jualan sendiri, tapi saya masih kerja juga. Sampai sekarang juga? Enggak, sekarang udah tak lepas. Terus ternyata kok omsetnya lumayan, ya akhirnya saya ngelepas pekerjaan saya, terus saya terjun fokus di sini. Iya. Kalau saya ikut perusahaan, meskipun saya jabatan tinggi, tapi kan tetap saya sebagai kuli. Iya. Kalau seperti ini meskipun jelek di pinggir jalan, tapi kan saya yang punya ownernya. Sekecil apapun usahanya, tetap jadi bosnya Mbak ya? Iya. Ya meskipun orang mandang sebelah mata ya, tapi kan yang penting mandiri, nggak ikut orang. Motivasi untuk pemuda yang mau mulai usaha apa Mbak? Kalau untuk pemuda yang mau usaha ya, yang penting itu, kalau istilahnya orang Jawa ya, setiti ngati-ngati mesti dadi. Kalau orang usaha kayak gitu. Iya. Terus jangan malu untuk usaha meskipun usahamu itu kecil. Yang penting telaten, ya jatuh bangun itu udah biasa. Seperti saya awal jualan 2 tahun saya sepi. 2 tahun? Iya. Jadi enggak waktu sedikit, iya. Tapi ya tetap saya berusaha bertahan. Dan pada akhirnya, iya. Itu udah di sini loh Mbak, atau sebelumnya di tempat lain? Ya di agak situ sih, terus saya geser ke sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk memulai usaha, awalnya sepi, terus habis itu hari kedua rame, terus nanti setelah itu seminggu sepi lagi, terus nggak jualan. Ya nggak bisa gitu, yang namanya orang usaha pasti ada jatuh bangunnya. Terus selalu berinovasi Mbak ya? Iya. Kalau misalkan yang namanya orang usaha, pasti kalau kelihatan ramai kan pasti banyak yang niru. Nah nggak apa-apa ditiru, yang penting meskipun mereka niru tapi yakin kita bisa membuat yang lain. Dan mereka yang niru belum tentu bisa kayak kita. Jadi ya tetap memang harus berinovasi, mengembangkan. Kalau katakanlah ini roti, kenapa harus ada perkembangan lagi supaya yang niru juga bingung ya. Nah untuk jajan-jajannya yang biasa-biasa seperti ini bikin sendiri atau gimana Mbak? Ada yang bikin sendiri, ada yang setoran. Yang bikin sendiri mana Mbak? Kalau yang bikin sendiri yang kayak ini. Oh ini apa ini Mbak namanya? Ini kue sus. Kue sus, ya. Bikinan sendiri Mbak bikinan ya? Sendiri. Ini saya sih yang untuk kuenya sih tinggal dikit ya yang bikin. Sekarang banyak teman-teman yang setor. Saya udah masak, udah bikin masakan sendiri, jadi mungkin waktunya udah habis. Saya membantu teman-teman yang tadinya dia nggak punya lapangan kerja, akhirnya dia bikin, terus dicoba sedikit-sedikit dititipin, kan juga bantu teman-teman juga. Kayak gitu. Nah kayak ini ibunya, dia ibu rumah tangga, punya anak 2, karena dia punya keahlian untuk bikin coklat, akhirnya dia bikin dan ya lumayan omsetnya. Titip dagangan ke sini? Iya, titip ke sini. Iya. Yang dititip apa itu Mbak? Coklat Om. Coklat? Yes. Coklat kayak gini.
Jadi ibu-ibu nggak harus kerja di luar ya, karena meskipun dengan keahlian sedikit dia bisa bikin dan menghasilkan uang juga. Berarti homemade ini Mbak ya? Ya, homemade. Dan untuk kualitasnya tidak kalah dengan bikinan pabrik mestinya. Nah, ini yang jenis beda lagi. Ini namanya coklat marshmallow. Kayak Coklat apa gini. Mbak? Coklat marshmallow. Harga jualnya juga murah ya, cuma Rp3.000. 3.000. Saya Mbak Eva, untuk yang di sini juga menerima pesanan. Ada bisa pesan jajanan basah ataupun nasi bungkus juga bisa, untuk acara ulang tahun atau acara apa aja bisa, hajatan juga bisa. Dan untuk lokasi saya berada di depan pas Stadion Joyokusumo, letaknya di depan klinik Asrina. Ya. Kalau mau pesan ada nomornya Mbak? Ada. Untuk pemesanan bisa hubungi saya, nomor WhatsApp 081 259 054 727. Semua jajanan basah Mbak ya? Semua jajanan Terus basah bubur-buburan Mbak ya? bisa. Sama nasi kotak juga bisa? Nasi kotak bisa, nasi kuning ada, apa aja sesuai dengan request